Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, semangat. Oke, siapa yang hadir? Oke, ke teman-teman yang mungkin guru tidak hadir karena sakit. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Agar apa yang kita pelajari bisa masuk ke dalam hati kita dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi boleh pimpin doa. Ambil sikap berdoa. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, sangat semangat ya. Ya. Walaupun cuaca sedang hujan, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mau goyang-goyang dulu. Biar sehat. Biar semangat. Bisa? Oke, silakan berdiri dulu. Cari tempat yang agak lapang. Agak terkena teman-temannya. Ya. It's breaking.
apa itu? Tentang komputer, kata si Rehan. Apa lagi? Ya, tentang kecerdasan, Bu, kata si Tara. Ya, kita mau belajar tentang berpikir komputasional, ada hubungannya dengan komputer dan kecerdasan. Nah, di rumahnya sudah megang handphone nggak? Sudah pernah kan? Punya nggak satu-satu handphonenya di rumah? Punya kan? Nah, mungkin nanti ada hubungannya juga ke situ. Nah, atau ayahnya bantu kakaknya masak mie instan. Oh, rata-rata sudah pernah ya? Pernah masak sendiri? Pernah. Cara buatnya kayak mana? Direbus dulu. Iya, direbus dulu Bu airnya. Setelah itu dimasukkan Bu mie-nya. Kemudian sudah mendidih Bu, ditiriskan, gitu kan? Kasih bumbunya, kasih cabenya, kemudian disajikan. Nah, kalau misalnya Indomie-nya atau mie-nya itu belum ada di rumah, kemana dulu kita? Iya, kita ke warung dulu Bu. Beli dulu Bu. Setelah beli sampai rumah, dibuka bungkusnya, direbus airnya. Nah, hari ini materi kita belajar berpikir komputasional itu dengan tujuan agar kalian bisa mengetahui apa itu berpikir komputasional, apa saja bagian-bagiannya, untuk apa di kehidupan sehari-hari. Kemudian apa sih Bu manfaatnya nanti kami belajar berpikir komputasional. Oke, nah sekarang kita mau lihat video pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harapkan disimak baik-baik videonya, kemudian ditangkap informasi apa saja yang ada di dalam video. Bisa? Bisa? Oke, masih semangat? Masih. Bagaimana tepuk semangatnya? Tepuk semangat! Kita lihat bersama-sama ya. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer. Hari berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemur milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan.
Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir tangan bebas Indonesia juga? Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Bilang temannya tadi berhubungan dengan komputer. Nah, jadi berpikir komputasional itu sebenarnya sehari-hari selama ini sudah kita hadapi, sudah kita buat, sudah pernah kita jalani. Seperti hal itu adalah apa tadi? Suatu metode atau cara berpikir yang terstruktur, berurutan, dan logis. Logis itu logika, secara nyata. Nah, harus berurutan. Misalnya nih, besok kan mau menyusun pelajaran untuk besok kan? Misalnya ada matematika, bahasa Indonesia, IPAS. Nah, sebelum menyusun, pastinya kita ambil dulu kan tas kita. Kemudian kita di tempat rak buku kita. Kan harus berurutan kan sampai kita memasukkan buku ke dalam tas. Kan nggak mungkin kita masukkan dulu bukunya dalam tas. Siap itu kita ambil tasnya, baru kita pergi ke tempat rak bukunya. Atau seperti masak mie tadi, kita masak dulu, baru kami beli mie-nya. Berurutan nggak itu? Ya. Nah, jadi berpikir komputasional itu seperti itu, nah. Dia sistem atau metode cara berpikir yang memecahkan masalah rumit menjadi sederhana. Kemarin waktu kita belajar KKA, pernah nggak ibu bilang? Siapa di sini yang merasa sering terlambat ke sekolah? Pernah kan? Nah, kemudian kenapa bisa terlambat? Alasannya? Bisa bangun kesiangan, lagi? Tidak ada kata. Iya, tidak ada yang mengantar, atau lupa pasang alarm. Cara berpikir komputasional itu membantu kita untuk memecahkan masalah kita sehari-hari secara logis, berurutan. Jadi selama ini sudah nggak dijalankan itu? Sudah? Tanpa kita sadari. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada 4 tahapan atau 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Pertama ada namanya dekomposisi. Ada pengenalan pola. Kemudian ada abstraksi dan algoritma. Aduh Bu, apalagi tuh Bu? Pusing aku Bu. Karena baru ini kan mendengar kata-kata itu kan. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama tadi katanya dekomposisi. Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Misalnya masalahnya apa? Buat nasi goreng, Bu. Siapa di sini pernah buat nasi goreng?
Buat nasi goreng itu kan, aku nggak pernah Bu, baru ini aku mau buat. Masalah nggak buat kita? Masalah kan, buat yang baru pertama kali membuat nasi goreng. Aku tahu Bu bahannya, tapi aku cara masaknya nggak tahu Bu dari mana. Nah jadi itu, masalah itu diurutkanlah menjadi masalah yang lebih kecil tadi. Misalnya yang pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Ada nasi, bumbu, telur, kecap, seperti itu kan? Pakai tomat Bu, enak. Pakai kerupuk, ya kan? Kemudian ada mengiris bumbunya. Setelah bumbunya disiap-siapkan, bahannya diiris. Kemudian goreng telurnya. Siap goreng telur ngapain? Iya, ditumis bumbunya. Setelah ditumis, baru masukkanlah nasinya dan bahan-bahan lainnya. Jadi itu dari segi dekomposisinya, dari masalah besar membuat nasi goreng, kita pecah dia menjadi masalah yang lebih kecil, bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan cara kita urutkanlah tahap-tahapannya. Oke, lanjut yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu maksudnya Bu, kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Nah, setelah membuat nasi goreng, langkah menumis tadi bumbu memiliki pola yang sama. Kayak kemarin ingat nggak kita belajar bahasa Indonesia itu tentang teks prosedur. Ada kita membuat nasi goreng di situ kan, langkah-langkah membuat nasi goreng dan digoreng kemarin ya kan. Nah, yang ketiga, abstraksi. Nah, abstraksi tadi prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta yang paling krusial. Krusial itu yang paling nyata, paling ada. Nah, tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari. Nah, siapa yang sering naik sepeda di sini? Punya sepeda di rumah kan? Oh, ada yang nggak punya Bu. Nanti kita beli ya sepedanya. Nah, saat mengendarai sepeda, kita kan fokusnya pada cara mengayuh dan menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Kemudian ngerem, ya kan? Nah, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerjanya itu. Waktu kita mengayuh kayak mana itu kayuhannya bisa berjalan dengan baik, itu tak perlu kita pikirkan. Yang hanya kita pikirkan, yang penting-pentingnya aja. Saat kita naik sepeda, kita pikirkan bagaimana cara mengayuhnya biar seimbang. Bagaimana saat ada orang depan kita bisa mengerem, seperti itu. Nah, yang terakhir ada algoritma. Bagian yang keempat dari berpikir komputasional itu ada algoritma. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar tadi, yang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Hasil dari yang ketiga tadi temannya. Nah, udah kalau urutannya tidak sesuai, hasil yang diharapkan juga tidak sesuai. Nah, contohnya apa? Resep masakan. Nah, kayak buat mie tadi, buat nasi goreng, ya kan? Buat susu Bu. Kita buat susu terbalik-balik, terbalik-balik. Kan ibu tuang dulu airnya, baru ibu ambil sendoknya, atau susunya dituang, baru ambil gelasnya. Nah, urutannya sudah tidak sesuai. Jadi kalau algoritma dari ketiga tadi, 3 temannya tadi tidak berurutan dengan baik, maka algoritma yang dihasilkan juga tidak sesuai, akan berantakan. Nah, itu kemudian ibu ada lembar kerja juga di sini, dikerjakan secara berkelompok. Sudah ada guntingnya? Sudah. Ini untuk kelompok 1. Kelompok ada 2 ya. Kemudian ini untuk kelompok 2.
Dua kan? Di kelompok 3, di kelompok 4. Nah, di situ udah ada instruksinya, perintahnya bagaimana? Silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah selesai, presentasi setiap kelompok ke depan. Mempresentasikan hasil dari lembar kerja yang sudah Ibu beri. Bisa? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Hari ini apa aktivitas berangkat sekolah? Dan itu mau pergi di lain soalnya. Dan kakinya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan presentasi. Mempresentasikan atau memberitahukan hasil dari kerja kelompoknya, hasil dari LKPD, lembar kerja yang sudah Ibu berikan tadi. Oke? Kita mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan ke depan. Tepuk tangan untuk teman-teman. Sini. Silakan. Kami dari kelompok 1, cewek-cewek Agusman. Oh, itu yel-yelnya. Oh iya, tepuk tangan. Oke, silakan. Semangat ini yel-yelnya. Cewek-cewek Agusman. Oke. Silakan. Pertama buka kemasan bakmi. Apa judulnya? Judulnya kok pertama langsung itu judulnya dulu. Judulnya cara membuat bakmi yang sangat enak. Oke, lanjut. Yang pertama, buka kemasan bakmi lalu pisahkan bumbu beserta garpunya. Ganti-gantian aja bacanya, ganti-gantian. Yang kedua, tuangkan air panas secukupnya. Yang ketiga, tutup rapat kemasan lalu tunggu atau diamkan selama 3 menit. Yang keempat, masukkan bumbu minyaknya. Lanjut Tara. Yang keempat, masukkan. Masukkan bumbu dan minyaknya. Aduk hingga bumbu tercampur merata. Tambahkan bakso sebagai topping. Sajikan dan bakmi siap dinikmati. Oke, sudah benarkah urutan mereka ini? Cara membuat pop mie yang enak. Sudah benarkah? Sudah. Oke, bagaimana hasil dari kelompok 1 ini? Sudah baguskah? Sudah. Kalau kasih nilai 1 sampai 3. 3. Katanya 1 sampai 3. 3. Berarti yang paling bagus. Tepuk tangannya tuh. Oke, silakan kembali lagi cewek-cewek. Nah, jadi ketika mempresentasikan
giliran. Oke. Dari kelompok, perkenalkan kelompoknya dulu. Ini dari Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Matahari. Oke. Apa yang dipresentasikan? Aktivitas berangkat sekolah. Oke, kita berangkat ke sekolah. Pertama-tama bangun pagi, bereskan tempat tidur. Lalu sarapan, lanjut. Sekolah. Dari Ke sekolah berangkat ke sekolah. dan sampai ke sekolah. Oke, dan sampai ke sekolah. Nah, perhatikan dulu temannya yang di kelompok 2. Mereka dapat tugas tadi berpikir komputasional dengan mengurutkan atau menjelaskan aktivitas berangkat ke sekolah. Nah, mereka sudah membuatnya, ada 6 langkahnya. Pertama, bangun pagi, kemudian merapikan kamar tempat tidur, kemudian mandi, setelah itu sarapan, kemudian siap berangkat ke sekolah dan tiba di sekolah. Bagaimana hasil dari temannya kelompok 2? Bagus. Kasih jempol. Oke, mantap. Terima kasih kelompok 2, silakan. Tepuk tangan untuk teman di kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 dengan kelompok 4 ini sama tugasnya. Oke, sama kan? Iya, jadi hasil kerjanya. Kembali lagi, jangan lakukan ke sana. Ya, pelan-pelan. Oke, silakan dari sini kami. Kami dari kelompok 4 Mentari. Ya, kami presentasikan. Menginvestasikan langkah singkat hidup. Oke, Pertama, berkumur dengan air. Ambil pastel gigi dan sikat gigi. oke lanjut. Oke lanjut. Oke lanjut Rehan. Setelah gerakan memutar. Ikat permukaan gigi atas. Oke lanjut. Oke lanjut. Bersihkan bagian ludah. Oke setelah itu. Nikmati seni gigi yang bersih. Oke tepuk tangannya mereka. Sama tugasnya Ibu kasih mengurutkan langkah-langkah menggosok gigi. Sudah benarkah atau sudah baguskah pekerjaan temannya di kelompok 3 sama 4? Kasih jempol. Mantap. Tepuk tangannya untuk temannya. Silakan duduk kembali. Oke, sudah duduk dengan rapi? Masih semangat? Nah, jadi, tanpa kita sadari seperti Ibu bilang tadi, sebenarnya kita sudah pernah melakukan atau pernah berpikir secara komputasional tanpa kita sadari dengan melakukan kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur, kemudian ketika kita menggosok gigi, berangkat sekolah, membuat makanan yang enak. Itu sudah sesuai dengan 4 pilar, 4 prinsip dari berpikir komputasional. Oke? Nah, jadi berpikir komputasional itu sama dengan, bisa kita bilang itu berpikir secara logika, berpikir secara logis atau logika, dan melakukan atau berpikir untuk memecahkan masalah secara berurutan agar tidak terjadi kesalahan di akhirnya nanti. Oke? Nah, supaya lebih semangat lagi, ayo kita ice breathing lagi. Tapi kali ini kita nggak joget-joget. Kita akan bermain sesuatu. Oke? Berpasangan. Boleh berdiri di kursinya tangannya. Gini, Bu. Ya, genggam tangannya. Permainannya up and down. Up itu artinya
bilang up, tangan yang paling bawah naik ke paling atas. Ketika ibu bilang down, berarti tangan yang paling atas pindah ke bawah. Oke, bisa kita mulai? Oke, 1, 2, 3, up, up, up. Satu aja sampai 2, up, 1 pindah, up, naik lagi, up, naik lagi, paham? Paham? Kita ulangi, ayo. 1, 2, 3, up, up, down, down, up, ayo, ayo, up, down, down, up, down, up, down, up, down. Oke, tepuk tangan. Oke, nah itu juga salah satu permainan yang menggunakan berpikir komputasional. Ikuti petunjuk atau arahan yang ibu berikan. Mudah atau susah? Ya, kalau kita benar-benar mendengarkan instruksinya, polanya dengan baik. Oke, paham sampai di sini? Nah, ibu ada tugas terakhir sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Agar lebih memantapkan lagi materi kita hari ini tentang berpikir komputasional, ibu mempunyai tugas untuk masing-masing orang. Nah, masih tentang pembuatan urutan yang baik dan benar sesuai dengan konsep berpikir komputasional. Satu ya, satu orang satu. Satu orang satu.
ya, berarti sudah memahami atau sudah bisa menerapkan konsep berpikir komputasional. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional itu adalah sebagai alat bantu kita untuk berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan atau masalah. Ya, Kejar. Nah, jadi berpikir komputasional itu sama dengan kita berpikir secara teratur dan terstruktur, berurutan. Itu kunci utamanya. Nah, jadi berpikir komputasional itu tidak bisa dilakukan jika kita tidak memikirkannya secara logika dan sistematis. Dia harus kita buat dengan cara sistematis, logis, dan terstruktur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua untuk pelajaran hari ini. Oke, nah, untuk pelajaran materi hari ini, Ibu cukup puas. Hasil yang kalian berikan cukup memahami. Dan bagaimana perasaan kalian tentang materi kita hari ini? Senang. Bagaimana senangnya? Nah, ekspresi senangnya seperti apa? Senyum. Ada yang tidak senang? Ada. Siapa yang tidak senang? Pedri senang pelajaran hari ini? Senang. Oke. Nah, jadi berpikir komputasional ini juga ada manfaatnya untuk kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mempelajari, tapi ada manfaatnya. Hari ini berakhir pula pertemuan kita untuk kali ini. Oke? Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.